Kalian semua pengkhianat bangsa. Cepat pergi dari sini sebelum saya habisi kalian semua. Bayangkan sebuah ruangan megah penuh kekuasaan, lampu terang menyinari wajah-wajah yang terbiasa memerintah. Ketika satu sosok berseragam hijau berdiri menghadap kamera. Tatapannya tajam, tenang, namun menyimpan amarah yang lama dikubur. Di belakangnya, para dewan membeku, senyum runtuh, rahasia terancam terbuka. Detik itu, kebenaran dan kekuasaan saling menatap tanpa kata. Satu langkah lagi, segalanya bisa hancur, atau justru mengubah negeri ini selamanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen, dan membagikan cerita ini. Sekarang, mari kita lanjut ke ceritanya. Di negeri yang katanya tertib dan beradab, pagi selalu datang dengan bunyi peluit peraturan baru. Tidak ada lagi kicau burung yang terdengar jelas, karena manusia lebih sibuk membaca lembaran pengumuman yang ditempel di setiap sudut kota. Aturan demi aturan turun tanpa wajah, tanpa penjelasan, dan tanpa hati. Hari itu, seorang pegawai terlihat gemetar di depan gedung tempat ia bekerja. Sebuah tumbler plastik tertinggal di meja rumahnya. Bukan dompet, bukan kartu identitas, hanya botol minum. Namun peraturan menyebutkan jelas, kelalaian kecil adalah bukti ketidakdisiplinan mutlak. Sore itu, namanya dicoret. Bukan ditegur, bukan diperingatkan, dipecat. Di sudut kota lain, sebuah kafe kecil yang biasanya ramai kini hanya berisi denting sendok dan helaan napas panjang. Tidak ada musik, tidak boleh ada musik. Setiap lagu yang diputar berarti denda, setiap nada berarti biaya. Pemilik kafe memilih sunyi daripada bangkrut. Para pelanggan datang, duduk sebentar, lalu pergi. Sunyi lebih menyakitkan daripada lapar. Para musisi mengeluh, para penulis lagu bertanya, kemana uang itu pergi? Tidak ada jawaban. Nama mereka tak pernah muncul dalam laporan. Yang muncul justru gedung-gedung baru milik para pejabat, mobil-mobil hitam mengkilap, dan pesta-pesta yang tak pernah masuk berita. Rakyat mulai terbiasa dengan keanehan. Ketika sesuatu yang gila terjadi setiap hari, kegilaan berubah menjadi rutinitas. Di tengah semua itu, hiduplah seorang prajurit bernama Arga. Arga bukan orang yang banyak bicara. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam. Ia menjalani tugas dengan disiplin, mematuhi perintah, menjaga sikap. Namun ada satu hal yang tak pernah bisa ia bunuh, pertanyaan dalam kepalanya. Sejak kecil, Arga diajarkan bahwa negara berdiri untuk melindungi rakyatnya, bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keadilan. Namun semakin dewasa, semakin ia melihat jarak antara kalimat dan kenyataan. Ia melihat ibunya berhenti membeli lagu-lagu lama yang dulu menemani masa kecilnya karena takut dianggap melanggar aturan. Ia melihat tetangganya menutup usaha kecil karena tak sanggup membayar biaya tambahan yang tak pernah dijelaskan asal-usulnya. Ia melihat seniman bekerja keras, sementara kekayaan mengalir ke tangan yang tak pernah berkarya. Setiap malam, Arga membaca. Ia membaca peraturan, ia membaca laporan, ia membaca berita yang ditulis dengan bahasa berputar-putar, seolah takut menyebut nama. Semakin ia membaca, semakin ia merasa ada yang salah. Terlalu banyak celah, terlalu banyak kejanggalan, terlalu banyak uang yang berpindah tanpa jejak jelas. Suatu hari, ia mendapat kesempatan menghadiri sebuah rapat terbuka antara pejabat dan perwakilan lembaga negara. Arga duduk di kursi belakang. Ia tidak berniat bicara, ia hanya ingin mendengar. Ruang rapat itu dingin, bukan karena pendingin udara, tetapi karena jarak yang terasa nyata antara yang duduk di meja panjang dan yang hidup di luar gedung itu. Para pejabat berbicara tentang stabilitas, tentang ketertiban, tentang pengorbanan rakyat demi kemajuan. Mereka tertawa kecil ketika menyebut penyesuaian kebijakan. Arga mengekalkan tangan.
Ketika seorang anggota dewan dengan santai berkata bahwa penderitaan rakyat hanyalah fase adaptasi, sesuatu di dalam diri Arga runtuh. Bukan amarah yang meledak, melainkan rasa muak yang selama ini ia tekan dalam-dalam. Ia berdiri, tidak langsung bicara. Ia menatap satu persatu wajah di depan meja itu. Wajah-wajah yang tidak pernah antre, tidak pernah takut dipecat karena botol minum, tidak pernah merasakan sunyi di kafe kecil. Apakah bapak-bapak pernah hidup sehari saja dengan peraturan yang kalian buat? Suaranya tenang, tapi ruangan langsung senyap. Beberapa pejabat saling pandang, ada yang tersenyum sinis, ada yang pura-pura mencatat sesuatu. Pertanyaan itu tidak dijawab, rapat ditutup lebih cepat dari jadwal. Arga diminta duduk kembali, diminta diam, diminta mengerti posisinya. Namun sejak hari itu, Arga tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan sekedar kebijakan yang buruk, ini adalah sesuatu yang disengaja. Dan jika kebenaran memang ditutup rapat, maka seseorang harus cukup nekat untuk membukanya. Malam itu Arga pulang dengan langkah pelan. Di wajahnya tidak ada kemarahan, hanya tekad yang mulai terbentuk. Ia belum tahu bagaimana caranya, ia belum tahu resikonya, tapi ia tahu diam bukan lagi pilihan. Dan di negeri yang sunyi karena dibungkam, sebuah badai kecil baru saja lahir. Hari-hari setelah rapat itu berjalan seperti biasa bagi kebanyakan orang, tetapi tidak bagi Arga. Ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Setiap kali ia menjalani rutinitas, bayangan wajah-wajah di meja rapat itu kembali muncul. Senyum tipis yang meremehkan, tawa kecil yang merayakan penderitaan orang lain, dan kalimat rakyat harus menyesuaikan diri yang terus terngiang di kepalanya. Arga mulai bergerak dalam diam. Ia tidak bertanya secara terang-terangan. Ia tidak mengumbar kecurigaan. Ia hanya membaca, mendengar, dan mencatat. Malam-malamnya kini diisi dengan tumpukan dokumen digital yang ia kumpulkan dari sumber-sumber terbuka, laporan keuangan yang dikunci dengan bahasa birokrasi, dan data yang sengaja dibuat rumit agar tak mudah dipahami. Namun Arga terbiasa dengan disiplin. Ia membedah setiap angka dengan kesabaran seorang prajurit. Sedikit demi sedikit, pola itu terlihat. Dana dari peraturan-peraturan aneh yang membebani rakyat ternyata tidak masuk ke kas yang seharusnya. Angka-angka itu berbelok, berputar, lalu menghilang ke dalam nama-nama lembaga bayangan. Dari sana, uang muncul kembali dalam bentuk proyek, fasilitas, dan tunjangan untuk segelintir orang yang sama. Arga menutup laptopnya suatu malam dengan napas berat. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Ini bukan lagi dugaan, ini fakta. Di luar, kota semakin sunyi. Kafe-kafe mulai menurunkan tirai lebih awal. Seniman jalanan menghilang. Radio-radio kecil berhenti memutar lagu. Suara manusia digantikan oleh pengumuman-pengumuman resmi yang diputar berulang-ulang. Arga berjalan menyusuri jalan itu dengan pakaian sipil. Ia melihat seorang pemilik kafe duduk sendiri di balik meja, menatap dinding kosong tempat poster musik pernah tergantung. Ia melihat seorang penulis lagu menjual alat musiknya demi makan. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu bagian dari sistem yang sama. Semakin dalam Arga menggali, semakin besar resikonya. Pesan-pesan aneh mulai masuk ke ponselnya. Peringatan tanpa nama, saran untuk berhenti, isyarat bahwa ada mata yang mengawasi. Namun Arga tidak berhenti. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, semua yang ia lihat akan terkubur selamanya, dan rakyat akan terus hidup dalam kebisuan yang dipaksakan. Suatu pagi, undangan rapat besar kembali datang. Rapat para pejabat tinggi, tertutup, penuh agenda strategis. Arga tahu ini bukan kebetulan. Ia tahu ini adalah panggung. Ia membawa semuanya, data, bukti, catatan. Ia tidak berniat menyerang dengan emosi. Ia akan berbicara dengan kebenaran. Ruang rapat itu lebih besar dari sebelumnya, lebih mewah, lebih dingin. Di tengah ruangan, ketua dewan duduk dengan percaya diri, bersandar di kursi empuk seolah dunia berada di bawah telapak tangannya. Ketika Arga berdiri, ruangan kembali hening. Ia tidak langsung berbicara. Ia meletakkan dokumen di meja, satu persatu. Angka-angka besar terpampang, nama-nama yang selama ini disembunyikan kini terlihat jelas.
Ini laporan aliran dana dari peraturan yang kalian sebut demi ketertiban. Dan ini bukti bahwa uang itu tidak pernah sampai ke rakyat. Beberapa pejabat mulai gelisah. Ada yang memotong pembicaraan. Ada yang tertawa kecil mencoba meremehkan. Namun Arga tidak berhenti. Ia menyebut angka. Ia menyebut tanggal. Ia menyebut nama. Wajah ketua dewan mengeras. Saudara melewati batas. Ini forum resmi, bukan tempat untuk tuduhan. Arga menatapnya lurus. Kalau forum resmi tidak bisa menampung kebenaran, maka forum ini hanya panggung sandiwara. Suasana meledak, suara meninggi, ketukan meja terdengar, perintah untuk menghentikan Arga dilontarkan, namun terlambat. Di sudut ruangan, sebuah ponsel merekam semuanya. Kata-kata Arga menyebar lebih cepat daripada mereka bisa menghentikannya. Video itu keluar dari ruangan rapat, menembus gedung, lalu masuk ke layar miliaran orang. Dalam hitungan jam, negeri yang selama ini sunyi mulai bergemuruh. Nama Arga disebut di mana-mana. Ada yang memujinya, ada yang mengutuknya, ada yang takut, ada yang berharap. Sementara di dalam gedung, para pejabat panik. Dan Arga dengan tenang berdiri di tengah badai yang baru saja ia nyalakan. Video itu menyebar seperti api yang menemukan angin. Dalam satu malam, wajah Arga muncul di layar-layar kecil di seluruh negeri. Potongan suaranya diputar berulang-ulang. Angka-angka yang ia sebutkan dibedah oleh orang-orang yang selama ini hanya bisa mengeluh tanpa bukti. Kini, kebenaran memiliki wajah dan suara. Namun pagi berikutnya, suasana berubah. Arga dipanggil, bukan untuk klarifikasi, bukan untuk dialog, melainkan untuk dimintai pertanggungjawaban. Tuduhan mulai disusun dengan bahasa yang rapi dan dingin. Pembangkangan, pelanggaran etika, mengganggu stabilitas. Semua kalimat itu terdengar resmi, sah, dan mematikan. Di ruang tertutup, Arga duduk sendirian. Di hadapannya, beberapa orang dengan wajah datar membacakan pasal demi pasal. Tidak ada yang menyinggung isi ucapannya, tidak ada yang membantah datanya. Yang dipermasalahkan hanyalah keberaniannya untuk berbicara. "Kau seharusnya tahu tempatmu," ujar salah satu dari mereka. "Ada hal-hal yang tidak boleh diungkap." Arga mengangkat kepala. "Jika kebenaran tidak boleh diungkap, maka yang kalian lindungi bukan negara." Ancaman penahanan semakin nyata, pintu besi terasa semakin dekat. Namun di luar sana, sesuatu yang tak mereka perhitungkan sedang tumbuh. Netizen bergerak. Mereka memeriksa ulang data yang Arga sampaikan. Mereka mencocokkan angka, menggali arsip lama, menghubungkan titik-titik yang selama ini tercerai. Jurnalis independen mulai menulis tanpa basa-basi. Mantan pejabat yang dulu bungkam kini mulai berbicara. Rakyat yang selama ini diam akhirnya menemukan alasan untuk bersuara. Di jalanan, orang-orang berkumpul, tidak membawa senjata, hanya membawa poster dan suara. Mereka tidak berteriak untuk kekacauan, mereka berteriak untuk keadilan. Nama Arga disebut bukan sebagai prajurit, melainkan sebagai simbol keberanian. Tekanan publik membesar. Setiap upaya untuk menahan Arga justru memperluas kemarahan rakyat. Setiap ancaman yang bocor ke publik berubah menjadi bahan bakar perlawanan. Di dalam gedung dewan, kepanikan mulai terlihat. Senyum percaya diri menghilang. Telepon berdering tanpa henti. Rapat darurat digelar. Mereka menyadari satu hal yang terlambat. Narasi telah berpindah tangan. Arga akhirnya dibebaskan sementara. Ia melangkah keluar dari gedung itu dengan wajah lelah, namun langkahnya tegap. Di luar, lautan manusia menyambutnya dengan sorak yang menggema. Bukan sorak kemenangan, melainkan sorak pengakuan. Namun, perjuangan belum selesai. Di malam yang sama, Arga berdiri di hadapan kamera sederhana. Tidak ada naskah, tidak ada panggung megah. Ia hanya berbicara sebagai warga. "Aku tidak ingin dipuja," katanya pelan. "Aku hanya ingin kita semua berhenti takut." Kata-kata itu kembali menyebar, lebih tenang, lebih dalam, lebih berbahaya bagi mereka yang bersembunyi di balik kekuasaan. Dan saat itu, para pejabat tahu badai ini tidak akan reda dengan ancaman. Negeri ini telah terbangun.
Tinggal satu hal yang belum terjadi. Pertanggungjawaban. Hari-hari berikutnya, negeri itu tidak pernah benar-benar tidur. Setiap pagi, berita baru muncul, dokumen baru bocor, nama baru terselet. Apa yang dulu dianggap isu, kini berubah menjadi rangkaian fakta yang saling menguatkan. Satu persatu, topeng kekuasaan mulai retak. Tekanan datang dari segala arah. Jalanan dipenuhi manusia, bukan hanya di ibu kota, tetapi merambat ke kota-kota kecil, ke desa-desa yang selama ini hanya menerima dampak tanpa pernah ditanya pendapatnya. Mereka membawa satu tuntutan yang sama, pertanggungjawaban. Di gedung dewan, suasana berubah drastis. Ruang-ruang yang dulu dipenuhi tawa, kini dipenuhi bisik-bisik panik. Beberapa pejabat mulai saling menyalahkan. Ada yang mencoba kabur dari sorotan. Ada yang mendadak sakit. Ada yang hilang dari publik seolah menguap. Ketua dewan masih bertahan. Wajahnya tetap muncul di layar, berbicara tentang stabilitas dan ketertiban, mencoba memutar balik keadaan. Namun kata-katanya terdengar kosong. Setiap kalimatnya langsung dibantah oleh bukti baru yang muncul beberapa jam kemudian. Arga mengamati semuanya dari kejauhan. Ia tidak lagi tampil di depan. Ia tahu, cerita ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang rakyat yang akhirnya berani menuntut haknya. Suatu malam, sebuah pengumuman resmi disiarkan. Dibentuk tim khusus untuk menyelidiki aliran dana dan penyalahgunaan wewenang. Nama-nama besar disebut, termasuk ketua dewan. Keesokan harinya, negeri itu menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Sosok yang selama ini berdiri di balik podium kekuasaan, kini berjalan dengan langkah berat, dikelilingi aparat hukum. Tidak ada senyum, tidak ada pidato, hanya tatapan kosong seorang manusia yang kehilangan kendali. Rakyat bersorak, namun bukan dengan kegembiraan liar. Ada keheningan aneh di balik sorak itu. Keheningan yang lahir dari kesadaran bahwa keadilan ternyata mungkin, meski harus dibayar mahal. Peraturan-peraturan aneh mulai dicabut satu persatu. Musik kembali terdengar di kafe-kafe kecil. Seniman kembali memainkan lagu mereka, kali ini tanpa rasa takut. Kafe yang hampir tutup kembali ramai, bukan karena janji, tetapi karena harapan yang perlahan pulih. Arga berjalan melewati salah satu kafe itu. Ia duduk sebentar, mendengarkan alunan musik sederhana. Tidak ada yang mengenalinya, dan ia menyukainya. Namun di balik semua perubahan itu, Arga tahu satu hal. Kebenaran memang bisa menang, tetapi ia selalu meninggalkan bekas. Bekas pada mereka yang berani bersuara, dan bekas pada mereka yang terlalu lama diam. Saat matahari terbenam, Arga berdiri dan pergi. Di belakangnya, negeri itu masih bergolak, masih belajar, masih berproses. Tapi setidaknya, kini rakyat tahu, suara mereka tidak lagi sepenuhnya dibungkam. Dan cerita ini belum benar-benar berakhir. Karena keadilan bukan akhir dari perjuangan. Ia adalah awal. Waktu berjalan, dan negeri itu perlahan belajar bernapas kembali. Bukan napas yang tergesa karena ketakutan, melainkan napas panjang yang selama ini tertahan. Berita tentang penahanan pejabat menjadi sejarah yang dibicarakan di warung kopi, di meja makan, dan di sudut-sudut kota yang dulu sunyi. Namun bagi Arga, ketenangan justru membawa keheningan lain. Ia kembali ke barak, ke rutinitas, ke disiplin yang sama. Tidak ada sambutan resmi, tidak ada medali, tidak ada pidato kehormatan. Namanya perlahan menghilang dari pemberitaan, digantikan oleh isu-isu baru yang terus berganti. Dan Arga menerima itu dengan tenang. Suatu sore, ia duduk sendirian di bangku taman. Anak-anak berlarian, musik terdengar dari kejauhan, suara tawa kembali memenuhi udara. Semua itu terasa asing, namun hangat. Ia menyadari bahwa perubahan besar seringkali tidak terasa heroik setelahnya. Ia hanya terasa manusiawi. Seorang pria tua duduk di sampingnya. Wajahnya lelah, namun matanya hidup. Ia tidak menyebut nama Arga, seolah tahu bahwa nama tidak lagi penting. "Dulu saya takut bicara," kata pria itu pelan. "Sekarang saya tahu, takut bukan alasan untuk diam."
Arga hanya mengangguk. Malam itu Arga menulis satu kalimat di catatan kecilnya. Bukan laporan, bukan data, hanya pengingat untuk dirinya sendiri. Bahwa kekuasaan tanpa pengawasan akan selalu mencari korban. Dan bahwa kebenaran, seberapapun ditekan, selalu menemukan jalannya. Di kejauhan, gedung-gedung tinggi masih berdiri. Kekuasaan tidak runtuh sepenuhnya. Ia hanya berganti wajah. Dan Arga tahu, suatu hari mungkin badai lain akan datang. Namun kali ini, rakyat tidak lagi sendirian. Cerita tentang seorang prajurit yang berdiri melawan ketidakadilan tidak akan tercatat di buku resmi, tidak diajarkan di sekolah, tidak dijadikan slogan. Tetapi ia hidup di ingatan mereka yang pernah takut, lalu memilih berani. Dan selama masih ada satu orang yang menolak diam ketika melihat ketidakadilan, cerita itu akan terus berulang. Bukan sebagai legenda, melainkan sebagai peringatan.